Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Astria dari Pendidikan Bisnis Kelas A 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil UTS mata kuliah Statistika Ekonomi 1 yang telah saya kerjakan. Nah, yang pertama, buatlah distribusi frekuensi. Nah, di sini saya menggunakan data nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 12 SMA. Nah, di sini ada 30 data. Nah, yang pertama, untuk mengetahui distribusi frekuensi, kita harus mencari jumlah kelas. Nah, jumlah kelas rumusnya itu 1 ditambah 3,22 log N, di mana N ini adalah jumlah data. Nah, hasil yang saya dapatkan adalah 6. Kemudian kita cari range. Range itu adalah data maksimal dikurang data minimal atau data tertinggi dikurang data terendah. Nah, hasilnya adalah 44. Kemudian kita cari panjang kelas. Panjang kelas itu range dibagi jumlah kelas. 44 dibagi 6 yaitu 7. Nah, dari hasil range, jumlah kelas, dan panjang kelas, nah saya dapat membuat tabel berupa data kelompok dari data tunggal yang sebelumnya. Nah, ini adalah tabelnya. Kemudian nomor 2, buatlah diagram poligon dan histogram serta kurva Ogive. Nah, yang pertama di sini ada diagram histogram. Nah, saya membuat diagram histogram ini menggunakan Excel dan hasilnya seperti ini. Kemudian ada diagram poligon, ini sama, saya menggunakan Excel dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada kurva Ogive, ini juga sama, saya menggunakan Excel dan hasilnya seperti ini. Diketahui yang bergaris kuning itu frekuensi kurang dari, dan yang berwarna abu-abu itu frekuensi lebih dari. Selanjutnya nomor 3, hitunglah rata-rata, median, dan modus. Nah, di sini ada tabel yang berupa data kelompok yang sudah tadi saya bikin. Nah, yang pertama itu rata-rata. Rata-rata itu rumusnya sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, di mana FI itu adalah frekuensi dan XI itu adalah tepi kelas, dan hasilnya 69,03. Selanjutnya ada median. Nah, rumus median itu TB ditambah setengah N min FK dibagi FI dikali C. Sebelum masuk ke rumus, kita harus mencari setengah dikali N. N itu adalah jumlah data dan hasilnya 15. Kemudian kita masukkan angka-angka yang ada di sini ke dalam rumus dan saya mendapatkan hasil 88,1. Selanjutnya ada modus, dan modus itu rumusnya TB plus D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C, dan hasilnya adalah 73. Selanjutnya nomor 4, jelaskan hubungan antara ketiga ukuran pemusatan. Dan ukuran pemusatan itu yang tadi rata-rata, median, dan modus. Dan jawaban saya adalah hubungan antara median lebih besar daripada modus dan lebih besar daripada rata-rata, maka akan membentuk kurva condong ke kanan atau condong negatif karena rata-rata hitung lebih kecil daripada median dan modus. Selanjutnya nomor 5, apakah rata-rata hitung dapat dijadikan ukuran yang baik? Dan menurut saya rata-rata hitung dari data di atas atau data yang tadi saya dapatkan tidak dapat dijadikan ukuran yang baik karena data sampel atau populasi relatif tinggi dan beberapa data yang nilainya ekstrim sangat rendah. Hal tersebut menyebabkan nilai rata-rata terdorong untuk turun. Selanjutnya, hitunglah range-nya. Dari tabel yang sudah saya dapatkan tadi, rumus range adalah nilai tengah. Pertama kita harus mencari nilai tengah kelas pertama. Nah, hasilnya 56,5. Selanjutnya cari nilai tengah kelas terakhir dan hasilnya 96,3.
Nah, maka range-nya itu nilai tengah kelas terakhir dikurang nilai tengah kelas pertama dan hasilnya 40. Selanjutnya, hitunglah standar deviasinya. Nah, di sini rumus standar deviasi adalah akar dari sigma F dikali XI dikurang rata-rata dibagi N. Nah, di sini di tabel ini saya sudah mengerjakan XI dikurang rata-rata, XI dikurang rata-rata kuadrat, dan frekuensi dikali XI min rata-rata, dan hasilnya adalah 4,06. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, hitunglah koefisien relatifnya. Nah, koefisien relatifnya itu rumusnya adalah S dibagi rata-rata dikali 100. Nah, tadi kan saya sudah mendapatkan deviasi rata-rata. Nah, maaf, tadi kan saya sudah mendapatkan standar deviasinya. Nah, itu dimasukkan ke dalam S. S itu standar deviasi. Nah, rata-ratanya saya juga tadi sudah mendapatkan, yaitu 69. Jadi, 4,06 dibagi 69 dikali 100, dan hasil yang saya dapatkan adalah 2,80%. Terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.